Halo semuanya, welcome back. Nah, kali ini kita bakal kupas tuntas salah satu bagian paling penting deh dalam bahasa Inggris. Udah siap? Coba deh bayangin, kamu lagi di warung, mau beli permen, gampang kan? Tinggal bilang aja, "Bang, permen satu." Atau "2 permen, Bang." Beres. Nggak ada yang aneh, semua orang ngerti. Tapi pernah nggak kamu coba minta satu beras atau dua susu? Aneh banget kan kedengarannya? Rasanya salah gitu. Nah, loh kenapa ya? Misteri inilah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Oke, jadi jawabannya ada di sini. Kita bakal kuasai yang namanya nouns atau kata benda. Anggap aja nouns ini tuh kayak Lego. Ya, kayak blok-blok bangunan dasar yang kita butuhin buat ngebangun kalimat-kalimat keren dalam bahasa Inggris. Oke, ini dia roadmap kita. Kita mulai dari dasarnya dulu, apa itu noun. Terus kita lihat soal jumlah, aturan mainnya gimana, dan tentunya mecahin teka-teki bisa dihitung sama nggak bisa dihitung. Lengkap deh pokoknya. Langsung aja kita mulai? Oke, bagian pertama. Apa sih sebenarnya noun itu? Ingat, ini fondasinya, jadi harus kokoh ya. Simpelnya gini, noun itu ya kata benda. Atau lebih gampangnya lagi, kata penama. Semua hal yang punya nama, mau itu orang, tempat, atau benda apapun, itu namanya noun. Coba deh, sekarang lihat sekeliling kamu. Apa yang kamu lihat? Meja, ponsel, buku, atau mungkin kucing kamu lagi lewat? Nah, itu semua noun. Noun itu ibarat label nama buat semua hal di dunia ini. Makanya, ini jadi fondasi paling dasar. Oke, fondasi udah. Sekarang kita ngomongin soal jumlah. Kita lagi ngomongin satu blok Lego atau sekotak penuh. Nah, ini dia bedanya antara tunggal atau singular dan jamak alias plural. Jelas banget kan bedanya? Singular itu artinya tunggal, cuma ada satu. Kalau plural itu jamak, artinya lebih dari satu. Gampang ya? Satu buku itu singular, banyak buku itu plural. Nah, ini ada tipsnya nih. Kalau kamu lihat ada kata atau n di depan sebuah kata benda, kayak a car atau an apple, itu udah pasti penanda kalau bendanya cuma ada satu. Ini sinyal penting loh. Sip, sekarang kita masuk ke bagian yang agak teknis, tapi seru kok. Gimana sih caranya ngubah satu blok jadi banyak? Yuk kita buka buku manualnya bareng-bareng. Eits, tenang dulu, jangan pusing. Gak seribet itu kok. Intinya ada 5 aturan utama yang perlu kita pegang. Ada yang biasa-biasa aja, ada juga yang agak bandel nih. Kita bedah satu-satu ya. Aturan pertama, ini yang paling umum dan paling gampang. Hampir semua kata benda tinggal tambahin huruf S aja di belakangnya. Udah, jadi jamak. Book jadi books, cat jadi cats. Gampang banget kan? Nah, aturan kedua ini ada alasannya loh dan keren banget. Coba deh perhatiin kata-kata yang akhirnya punya bunyi desis, kayak S, sh, c. Untuk kata-kata ini kita tambahnya S. Kenapa? Coba kamu ucapin box, terus tambahin S, box. Susah kan? Nah, bandingin sama box S. Jauh lebih gampang diucapin. Jadi aturan ini tuh ngebantu kita biar ngomongnya lebih enak aja. Oke, lanjut ke akhiran khusus. Pertama, yang akhirannya huruf Y. Ini ada 2 jalan. Kalau sebelum Y itu huruf mati, Y-nya kita ganti jadi IS. Contoh, city jadi cities. Tapi, kalau sebelum Y itu huruf hidup kayak A, I, U, E, O, gampang tinggal tambah S aja. Kayak boy jadi boys. Oke, aturan Y beres. Sekarang yang akhiran F atau FE. Ini juga unik. Biasanya kita ganti jadi VS. Contoh paling gampang, knife jadi knives. Dan inilah mereka, para pemberontak dalam dunia noun. Mereka ini nggak mau ikut aturan, punya jalan sendiri. Men bukan jadi mens, tapi jadi men. Child jadi children. Nggak ada rumusnya. Jadi ya, mau nggak mau kita harus hafal. Anggap aja mereka ini spesial, edisi terbatas. Nah, sekarang kita balik lagi ke misteri di awal tadi. Ingat kan? Soal permen lawan beras. Inilah puncaknya. Kita akan bahas konsep yang super penting, countable versus uncountable nouns. Kata benda yang bisa dihitung dan yang nggak bisa. Kuncinya simple banget. Coba aja taruh angka di depan bendanya. Kamu bisa bilang 3 apel kan? Berarti apel itu countable, bisa dihitung. Sekarang coba bilang 3 air. Aneh kan? Nah, berarti air itu uncountable. Sama kayak beras, musik, atau bahkan nasihat. Kita nggak bisa hitung satu-satu. Ini dia aturan emasnya.
yang menjawab semua kebingungan kita. Kamu nggak bisa bilang one milk atau two rice. Kenapa? Ya karena mereka itu uncountable. Selesai, misteri terpecahkan. Oke, semua blok bangunan kita udah terkumpul. Ada yang bentuknya biasa, ada yang unik, ada yang bisa dihitung, ada yang enggak. Sekarang yuk kita rangkai semuanya. Oke, kita rangkum cepat ya. Poin pentingnya. 1. Noun itu kata penama buat segala hal. 2. Ada tunggal, singular, dan jamak, plural. Biasanya cuma nambah S atau ES. 3. Hati-hati sama para pemberontak yang aturannya beda sendiri. Dan yang terakhir, paling penting, selalu bedain mana yang countable, yang bisa dihitung, dan mana yang uncountable, yang nggak bisa dihitung. Itu kuncinya. Jadi intinya ngertiin nouns itu bukan cuma soal hafalan aturan grammar yang ngebosenin, bukan. Ini soal kamu punya kekuatan buat ngebangun ide-ide kamu, buat ngejelasin dunia di sekitar kamu pakai kata-kata. Kamu sekarang udah punya semua blok bangunannya. Pertanyaannya adalah, kalimat sekeren apa yang bakal kamu bangun selanjutnya?